Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Nias.com channel. Ini sekarang saya lagi berada di Desa Babonifauso, Kecamatan Teluk Dalam. Ini persisnya saya berada di sini sekitar jam 5 sore dan saya coba ingin mengeksplor salah satu tempat sawah di daerah kita. Bisa teman-teman lihat di sini suasananya sangat adem dan asri, penuh dengan perpohonan, dan sekarang sudah masuk musim tanam teman-teman. Dan kebetulan juga tadi pagi sedikit hujan, sedikit mungkin teman-teman bisa lihat itu ada genangan air di beberapa tapak sawah. Sore ini teman-teman saya ingin kembali mengajak teman-teman mau mengeksplor salah satu pondok. Pondoknya itu sebelah sana teman-teman. Saya ingin coba lebih dekat dan mungkin nanti teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana isinya di dalam. Dan sekarang saya lagi jalan di dekat irigasi. Bisa teman-teman lihat ini irigasi sawah. Ini dari sana ujung jalan besar sampai ke sana teman-teman. Itu nanti tembusnya air ini ke laut, ujungnya ke laut. Jadi sekarang teman-teman saya ingin sebelum ke sana mungkin saya ingin mengeksplor ini dulu. Kita coba ke sana dulu. Bisa teman-teman lihat, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti channel saya mungkin tahu ya, kalau saya itu khusus untuk vlog sawah dan mengeksplor beberapa pondok-pondok yang ada di Pulau Nias. Kita lanjut teman-teman, dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk teman-teman ya yang suka, ya mungkin ada saran dan pendapat yang ingin disampaikan teman-teman, silakan di kolom komentar. Dan ini teman-teman, untuk sekian kalinya saya jelaskan, ini adalah sumur ini adalah sumur darurat. Waduh, tadi ada kodok tuh melompat. Jadi sumur ini fungsinya untuk mencuci yang kotor. Kalau para petani di sawah sudah lelah dan ingin beristirahat di pondok, jadi mereka mencuci kaki atau tangan di sumur seperti ini. Ini kurang lebih 2 meter ya teman-teman, 1 meter lebih lah dalamnya. Jadi di sekelilingnya ini ada tanaman, saya tidak tahu ini tanaman apa, tapi ini bunga ya. Kalau di sini ini di Nias namanya bunga merah, tapi di tempat teman-teman saya tidak tahu itu namanya apa. Dan ada beberapa tanaman lain seperti tebu liar dan ini apa namanya, serai, daun serai. Itulah teman-teman. Jadi kita coba lebih mendekat lagi ya teman-teman ke sebelah sana ya. Kita coba melihat-lihat. Di sini sangat sejuk ya teman-teman. Saya gambarkan kepada teman-teman bahwa di tempat saya berada ini udaranya dan anginnya itu sangat sejuk. Baiklah teman-teman, kita coba jalan ke sana kembali. Dan ini teman-teman, saya bisa nampakkan dari sisi sebelah depannya.
Dan kita coba maju. Kita coba maju dan ini tapak dari depan, bisa teman-teman lihat. Dan ada juga beberapa pondok di setiap pemilik sawah, tapak sawah di sini itu mereka masing-masing membangun satu pondok seperti ini. Bisa teman-teman lihat dari sini. Itu di sana ada pondok juga, dan di sana juga ada, dan ada banyak. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi setiap tapak sawah itu ada pondok yang dibangun untuk persinggahan sementara. Jadi kita coba melihatnya. Ya, ini teman-teman. Jadi tapak dari luar ya. Ini sangat sederhana dan ini cukup tidak rapi ya. Ini saya tidak tahu ini apa ya. Oh, ini tebu ya, tebu. Ini tebu ya tadi. Tapi ini belum di. Oh, ini bibit tebu ya, teman-teman. Saya nggak tahu itu. Ini sudah nggak bisa dimakan, ini udah busuk ya. Dan ini mesin untuk penggiling padi. Kurasa ini rusak ya. Iya, sudah rusak. Ini bannya aja udah kempes. Dan ini adalah alat penyemprot. Coba teman-teman, jadi di sekitar pondok ini ada beberapa tanaman seperti talas, ini pohon terong, dan ada pohon pepaya juga teman-teman. Beginilah pemandangan bagian depannya. Jadi kita coba lihat bagian samping. Ini bagian sampingnya. Jadi pondoknya ini teman-teman sangat sederhana ya. Tidak ada yang istimewa. Jadi setiap pondok di sawah ini memang dia sifatnya darurat ya. Sementara, tidak untuk permanen. Jadi ketika para petani padi itu lelah, capek, dan mereka akan singgah di pondok seperti ini. Dan sebagian juga pondok itu difungsikan sebagai tempat penyimpanan hasil panen padi. Jadi kita juga tidak bisa masuk ke dalam teman-teman. Ini kebetulan sudah digembok. Jadi sangat sayang sekali ya. Kita tidak bisa masuk ke dalam, dan mungkin saya bisa perlihatkan dari atas teman-teman. Ini mungkin teman-teman bisa melihat ya. Jadi dia sangat simple, tidak ada yang ini istimewa. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi biasa aja teman-teman. Ya, begitulah teman-teman isinya di dalam. Mungkin ada tempat tidur juga sebagiannya. Bisa dilihat ya. Jadi begitulah teman-teman. Mungkin saya tidak bisa mengeksplor langsung ke dalam karena memang tadi itu nih pintunya tergembok. Jadi mungkin saya ingin mengeksplor tempat lain ya, gubuk lain ya, pondok yang lain teman-teman, agar kita sama-sama bisa melihat lebih dekat. Jadi untuk sementara teman-teman, untuk tempat ini demikian dulu untuk mengeksplor, dan kita akan pergi mengeksplor tempat yang lain. Terima kasih.